Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pipi Nur Hidayati. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab kelas 5C Universitas Islam Negeri Mataram. Di sini tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Sosiolinguistik. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi yang sudah saya dapatkan. Di sini saya mendapatkan tema yaitu peran media massa dalam penyebaran dan perubahan bahasa. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa poin yang saya ambil dari materi yang saya dapatkan. Kira-kira di sini ada 3 poin. Yang pertama yaitu pengertian bahasa, pengertian media massa, dan peran media massa dalam penyebaran dan perubahan bahasa. Kita langsung aja ke materi yang pertama. Di sini kita akan menjelaskan atau mencari informasi mengenai pengertian bahasa. Baik, di sini pengertian bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi antar anggota masyarakat berupa lambang bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Pengertian bahasa itu meliputi 2 bidang. Yang pertama, bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap dan arti atau makna yang tersirat dalam arus bunyi itu sendiri. Bunyi itu merupakan getaran yang merangsang alat pendengaran kita. Kedua, arti atau makna, yaitu isi yang terkandung di dalam arus bunyi yang menyebabkan ada reaksi terhadap hal yang kita dengar. Di sini secara umum bahasa memiliki beberapa pengertian penting. Yang pertama yaitu sebagai alat komunikasi. Yang pertama, bahasa berfungsi sebagai media untuk berinteraksi antar individu. Melalui bahasa, orang dapat berbagi ide, menyampaikan perasaan, dan membangun hubungan sosial. Yang kedua, yaitu bahasa sebagai sistem simbol. Bahasa terdiri dari simbol-simbol baik berupa kata-kata maupun isyarat yang memiliki makna tertentu. Simbol-simbol ini mengikuti aturan tertentu dalam tata bahasa yang memudahkan pemahaman. Selanjutnya yaitu budaya dan identitas. Bahasa juga mencerminkan budaya dan identitas suatu kelompok masyarakat. Melalui bahasa, nilai-nilai tradisi dan sejarah suatu komunitas dapat diwariskan dari generasi ke generasi. Selanjutnya yaitu variasi bahasa. Terdapat banyak bahasa di dunia, masing-masing dengan struktur dan kosakata yang berbeda. Variasi ini mencakup dialek, bahasa daerah, dan bahasa internasional. Selanjutnya yaitu perkembangan bahasa. Bahasa tidak statis, ia terus berkembang seiring waktu. Perubahan dapat terjadi akibat pengaruh sosial, teknologi, dan budaya. Dengan demikian, bahasa memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia, baik dalam konteks individu maupun masyarakat. Baik, itulah tadi pengertian mengenai bahasa. Selanjutnya yaitu pengertian media massa. Media massa merupakan sarana menyebarkan informasi kepada masyarakat. Media massa diartikan sebagai media komunikasi dan informasi yang melakukan penyebaran informasi secara massal dan dapat diakses oleh masyarakat banyak. Ditinjau dari segi makna, media massa merupakan alat atau sarana untuk menyebarluaskan isi berita, opini, komentar, hiburan, dan lain sebagainya. Media memiliki peran penting dalam penyebaran dan perubahan bahasa, terutama melalui interaksi sosial dan perkembangan teknologi. Dengan munculnya platform digital, bahasa menjadi lebih dinamis dan terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari. Media massa adalah saluran komunikasi yang menyampaikan informasi kepada publik secara luas dan simultan. Media ini berfungsi untuk menyebarkan berita, hiburan, pendidikan, dan berbagai jenis konten lainnya kepada khalayak ramai.
Dan di sini ada penjelasan lengkap mengenai media massa yang pertama. Media massa itu merujuk pada berbagai bentuk komunikasi yang dapat menjangkau banyak orang dalam waktu yang bersamaan. Ini mencakup berbagai platform seperti surat kabar, majalah, radio, televisi, dan internet. Seperti media-media yang kita gunakan sekarang ini. Oke. Selanjutnya di sini karakteristik media massa. Media massa dapat menjangkau audiens yang besar baik lokal, nasional maupun internasional. Sebagian besar media massa bersifat satu arah, di mana informasi disampaikan dan penyediaan konten kepada konsumen tanpa interaksi langsung. Selanjutnya di sini jenis-jenis media massa. Yang pertama di sini yaitu ada media cetak. Media cetak itu meliputi seperti surat kabar, majalah yang menyajikan berita dan informasi dalam bentuk fisik. Yang kedua di sini yaitu media elektronik, termasuk radio, televisi yang menggunakan gelombang elektromagnetik untuk menyiarkan informasi audio dan visual. Dan di sini yaitu media digital, merujuk pada platform online seperti situs web, blog, dan media sosial yang semakin populer dalam penyebaran informasi. Selanjutnya yaitu fungsi media massa. Fungsi media massa secara umum bisa kita simpulkan yaitu media massa itu yaitu sebagai penyaluran informasi, menyediakan berita dan informasi terkini kepada publik, mendidik masyarakat mengenai isu-isu penting, perkembangan teknologi dan topik sosial. Dalam hiburan, menyediakan konten hiburan untuk berbagai kalangan seperti film, musik, dan acara televisi. Dalam pengawasan sosial berfungsi sebagai alat untuk mengawasi kekuasaan dan mengungkapkan isu-isu ketidakadilan, dan media massa itu mempengaruhi pandangan dan sikap masyarakat terhadap isu-isu tertentu. Selanjutnya di sini ada juga dampak media massa. Media massa memiliki dampak yang signifikan terhadap masyarakat, baik positif maupun negatif. Di satu sisi, media massa dapat meningkatkan kesadaran sosial dan memberikan akses informasi. Di sisi lain, penyebaran informasi yang tidak akurat atau berita palsu dapat menimbulkan kebingungan dan kepanikan. Selanjutnya yaitu tantangan media massa. Di era digital, media massa menghadapi tantangan seperti penurunan pembaca dan pada media cetak, persaingan dengan platform digital, serta isu etika dan keakuratan informasi. Dengan demikian, media massa adalah komponen penting dalam masyarakat modern, memainkan peran sentral dalam penyebaran informasi dan pembentukan opini publik. Baik, itulah secara singkat pengertian dari media massa. Selanjutnya kita beralih ke materi selanjutnya. Poin selanjutnya di sini. Poin selanjutnya yaitu peran media dalam penyebaran dan perubahan bahasa. Media memiliki peran penting dalam penyebaran dan perubahan bahasa, terutama melalui interaksi sosial dan perkembangan teknologi. Dengan munculnya platform digital, bahasa menjadi lebih dinamis dan berintegrasi dalam kehidupan sehari-hari. Media misalnya memfasilitasi penggunaan bahasa yang lebih santai dan kreatif yang berkontribusi pada pembentukan istilah baru dan perubahan tata bahasa. Selain itu, media massa turut mempengaruhi norma linguistik melalui penyebaran konten yang lebih luas. Yang pertama di sini penyebaran bahasa baru. Media massa, terutama media digital, memungkinkan bahasa baru dan kosakata baru menyebar dengan cepat. Istilah-istilah baru, slang, dan ungkapan yang muncul dalam budaya populer
atau teknologi dengan mudah diterima dan digunakan oleh masyarakat. Dan yang kedua di sini standarisasi bahasa. Media massa berkontribusi pada standarisasi bahasa melalui penyampaian informasi yang konsisten. Misalnya, penggunaan tata bahasa dan kosakata yang baku dalam berita atau program pendidikan dalam membantu mengurangi variasi bahasa yang berlebihan dan memperkuat penggunaan bahasa yang benar. Yang ketiga di sini pengaruh budaya populer. Acara televisi, film, dan lagu dapat memperkenalkan bahasa dan ungkapan baru pada audiens yang lebih luas. Misalnya, frasa atau istilah yang digunakan dalam lagu atau film seringkali diadopsi oleh masyarakat, mempengaruhi cara berbicara orang sehari-hari. Yang kelima yaitu inovasi bahasa. Media massa menjadi wadah untuk inovasi bahasa. Contohnya, penggunaan bahasa gaul yang muncul di media sosial dapat memperkaya bahasa dan menciptakan variasi baru yang merefleksikan budaya generasi muda. Selanjutnya yaitu perubahan linguistik. Melalui media massa, kita dapat mengamati perubahan linguistik yang terjadi dalam masyarakat. Perubahan dalam pelafalan, penggunaan kata atau tata bahasa dapat terlihat dalam berita atau program yang disiarkan. Dan yang keenam di sini yaitu pendidikan bahasa. Media massa berfungsi sebagai alat pendidikan yang efektif. Program-program edukatif di televisi atau konten pembelajaran online membantu orang-orang belajar bahasa baru atau meningkatkan kemampuan bahasa mereka. Selanjutnya yaitu interaksi sosial. Dengan adanya media sosial, interaksi antar individu menjadi lebih dinamis. Ini menciptakan ruang bagi penggunaan bahasa yang lebih fleksibel dan kreatif, di mana orang dapat bereksperimen dengan bahasa dalam konteks informal. Selanjutnya yaitu penyebaran dialek dan aksen. Media massa juga membantu dalam penyebaran dialek dan aksen. Misalnya, karakter dalam film atau program televisi yang menggunakan dialek tertentu dapat meningkatkan kesadaran dan penerimaan terhadap variasi bahasa tersebut. Yang kesembilan yaitu kesadaran terhadap bahasa asing. Dengan meningkatnya globalisasi, media massa memperkenalkan bahasa asing kepada masyarakat. Program-program yang menampilkan bahasa asing dapat memicu peminat untuk belajar bahasa tersebut. Dan yang terakhir di sini respons terhadap isu bahasa. Media massa seringkali menjadi forum untuk diskusi mengenai isu bahasa seperti kebijakan bahasa, perlindungan bahasa daerah, dan penggunaan bahasa yang inklusif. Hal ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga dan melestarikan bahasa. Dengan demikian, media massa tidak hanya berfungsi sebagai saluran informasi, tetapi juga berperan aktif dalam evolusi penyebaran bahasa di masyarakat, mempengaruhi bagaimana orang-orang berkomunikasi dan berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Pada materi kali ini dapat kita simpulkan bahwa peran media dalam penyebaran dan perubahan bahasa sangat signifikan dan multifaset, mencakup berbagai aspek yang berdampak pada cara kita berkomunikasi dan berinteraksi dalam masyarakat modern. Media baik itu cetak, elektronik maupun digital memiliki kemampuan untuk menjangkau audiens yang luas. Dan dengan demikian mereka berfungsi sebagai saluran utama dalam penyebaran serta pengaruhnya terhadap evolusi bahasa itu sendiri. Secara keseluruhan, peran media dalam penyebaran dan perubahan bahasa mencerminkan interaksi kompleks antara teknologi, budaya, dan masyarakat. Media bukan hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai agen perubahan yang membentuk cara kita berbahasa dan berpikir. Dengan memanfaatkan potensi media secara bijak, kita dapat mendorong perkembangan bahasa yang inklusif, beragam, dan adaptif,
sambil tetap menjaga warisan linguistik yang ada. Hal ini penting untuk membangun masyarakat yang lebih memahami dan menghargai keragaman budaya melalui bahasa. Itulah materi yang saya sampaikan mengenai peran media massa dalam perubahan dan penyebaran bahasa. Baik, itulah tadi yang dapat saya sampaikan dari materi yang sudah saya dapatkan. Buat teman-teman yang sudah menonton video ini, mungkin ada dari kalian yang belum mengerti atau mungkin dari penjelasan saya tadi ada yang kurang jelas atau kurang tepat, bisa kalian tanyakan langsung di kolom komentar. Oke, baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.